Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih jauh, ya, saya mencoba mengabsen terlebih dahulu ya. Dari siswa 30 ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Tertaris? Yasin. Ahmad Yasin. Oke, Ahmad Yasin ya. Sama siapa lagi? Bajli. Brazil ya? Sama Raihan ya? Ya. Oh iya. Oke, baik. Ya. Baik ya anak-anak. Dari teman kamu yang nggak masuk ini, kita doakan semoga teman kamu diberikan lekas kesehatan dan kesembuhan. Amin. Ya. Dan begitu juga pada kalian semua, berharap kita selalu menjaga kesehatan kita ya, karena memang kondisi pandemi ini dikatakan masih ada dan tiada ya. Kenapa Bapak bilang seperti itu ya? Buktinya masih ada yang sampai detik sekarang katanya terpapar COVID gitu ya. Maka kita tetap harus waspada dan jaga tetap protokol kesehatan. Oke anak-anak ya. Nah, di hari yang cukup membahagiakan ini tentunya kita berjumpa lagi dengan pelajaran Bapak, di mana kemarin ya bahwa di pertemuan sebelum-sebelumnya kita selalu bikin kesepakatan ya. Masih ingat ya kesepakatan kita ya? Ya, masih ya. Kesepakatan kita diantaranya adalah apa saja kemarin? Bahwa hadir tepat waktu ya. Karena kita kan habis istirahat nih. Ya alhamdulillah Bapak lihat tadi juga kelasnya kompak ya. Kalian sudah hadir tepat waktu semuanya. Ya. Lalu juga ya nanti jangan lupa semangat gotong royongnya ya. Kita harus Kita harus lebih ya. Lebih bersosialisasi terhadap teman kamu, ya bergotong royong, apapun itu nanti bentuknya, ya kerja kelompok, jangan ada yang males-malesan, ya. Nanti kita ada forum diskusi lagi nih, ya seperti biasa di mata pelajaran Bapak. Bapak harapkan keaktifan kamu, lalu juga nanti tentunya pada saat nanti ada pembelajaran Bapak yang sekiranya kamu kurang paham, saya harap kamu boleh instruksi ya, Pak saya misalnya ingin bertanya ataupun ada yang kurang paham. Oke ya, sepakat ya. Nah, kemarin kita berbicara tentang apa itu yang namanya perencanaan di dalam bisnis. Masih ingat ya? Bahwa di dalam perencanaan bisnis itu ada berbagai macam step-stepannya. Ya kan? Mulai dari kita merencanakan lebih awal bagaimana bisnis yang akan kita jalani, ya, serta modal yang kita miliki bagaimana, kan kita analisa ya. Lalu kemarin kalian menuangkan ke dalam sebuah model kampas ya, dalam bentuk model kampas. Di mana kalian kemarin Bapak lihat kelompoknya ya, bahkan kemarin juga Bapak sudah nilai ya, bagus-bagus ya. Ada yang ingin membuat kemarin project tentang jasa artikel ya kemarin ya. Oke ya. Nanti kita kembangkan dari apa yang kalian sudah lakukan ya, dari bisnis model kanvas yang kalian lakukan kemarin, kita hari ini berkelanjutan dengan materi yang berikutnya, yaitu bagaimana membuat strategi di dalam bisnis ya. Nah ya, jadi harapan Bapak nih nanti berbicara bisnis ini, coba nanti kita kembangkan sama-sama bagaimana kalian bisa memahami dalam sebuah metode strategi dalam bisnis. Oke, sampai sini dipahami? Paham ya? Oke. Baik, kalau sudah paham,
Ya, seperti biasa, Bapak ingin sampaikan bahwa apabila nanti yang dalam kelas Bapak ada yang aktif, ya Bapak akan memberikan sebuah reward. Jadi nanti kalian silakan saja ya, Bapak akan kasih bintang ya, ya jenderal nanti ya, akan Bapak kasih bintang bagi kalian yang memang benar-benar aktif ya. Oke, mungkin itu ya yang sebagai pembukaan. Bapak berharap sama kalian tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa saya bisa mengikuti pelajaran Pak Sahadi ya dalam pembelajaran metode bisnis ini. Ya harapannya adalah kalian benar-benar paham. Yang paling penting mudah-mudahan kita bisa implementasikan pada saat kalian baik di kelas 11, kelas 12, apalagi nanti pada saat kalian lulus. Ya mudah-mudahan pembelajaran Bapak ini bisa membawa dampak yang lebih baik lagi. Amin ya. Amin. Oke. Kita mulai saja terhadap materi ajar Bapak yang berikutnya, yaitu tentang mata pelajaran ini kan berbicara tentang masalah bisnis ya, di bidang TJKT. Kemarin kita sudah memahami bagaimana prosesnya akan sebuah bisnis. Lalu Bapak hantarkan bagaimana kita agar merencanakan segala bisnis yang akan kita ambil. Lalu sekarang adalah nanti kita berbicara di pertemuan ini, di pertemuan 3 ini adalah berbicara masalah strategi, ya. Nah nanti kita menganalisa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam bisnis TJKT, kita lebih meyakinkan dulu bagaimana strategi yang akan kita lakukan di dalam sebuah perencanaan bisnis. Oke ya, perhatikan semuanya ke depan, ya. Dalam pencapaian pembelajaran, ya. Yaitu strategi implementasi bisnis ini merancang ataupun prosedur yang akan kita lakukan di dalam kepuasan pelanggan. Artinya selama ini kayak contoh ya, Bapak mohon maaf nih, Bapak contohkan diri kita nih. Pada saat kita kepuasan terhadap sebuah produk ya kan ataupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu, tentunya itu menjadi poin plus. Benar nggak? Contoh kayak kalian, misalnya kalian belanja di Tokopedia. Ya kan, apa yang kalian dampak yang kalian rasakan apa Mas? Kira-kira kalau belanja di Tokopedia, kira-kira apa? Hah? Oke, mic-nya di mana mic? Ya. Kira-kira ya belanja di Tokopedia menurut kamu ya kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, karena apa ya? Lebih praktis. Lebih praktis. That's right ya. Oke, lebih praktis ya. Praktis yang dalam hal kayak gimana nih? Contohnya? Perlu keluar rumah lagi. Nggak perlu keluar-keluar ya. Istilahnya ya kita cukup duduk manis, kita tinggal klik ya kan. Paket itu datang, ya nggak? Bener nggak? Ya itu bicara kita hasil review daripada kepuasan pelanggan itu bisa dijadikan sebuah masukan buat sebuah perusahaan. Ya, maka ini anak-anak ya nanti yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan bisnis, lalu bagaimana kita bisa merangsang ya terhadap kepuasan pelanggan terhadap jasa ataupun produk yang kita hasilkan. Itu kita berbicara di situ. Oke ya. Lalu dalam menentukan strategi implementasi bisnis tentunya kita harus menguasakan konsepnya nanti. Ya, bagaimana strategi di dalam bisnis ya kita berbicara ini agar kita bisa menentukan strategi apa yang harus kita lakukan dalam perusahaan kita, gitu. Lalu juga apa yang harus kita lakukan, ya kan, di dalam prosedur, di dalam perancangan bisnis nanti, gitu. Ya, nah ini makanya anak-anak ya, nanti ini yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran kali ini. Oke ya, nah ini baik. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang strategi bisnis, ya kita kita simak video berikut ini. Yuk, semuanya kita simak ya. Indonesia punya satu pengusaha minyak, dan kesuksesannya tetap dapat memotivasi calon-calon pengusaha di seluruh negeri. Siapa lagi kalau bukan almarhum Bob Sadino, pria yang masih disapa Om ini semasa hidupnya memang giat bekerja, mau memulai semuanya dari nol dan selalu belajar dan berkembang. Meski terlahir dari keluarga yang berada dan memiliki harta warisan peninggalan orang tua, Bob muda tidak menghabiskan waktunya dengan pura-pura. Ia justru menghabiskan setengah harta warisannya untuk berkeliling dunia dan mencoba usaha apa saja sampai menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.
Apa saja kiat-kiat sukses dalam Bob Study? Satu, jangan kebanyakan mikir. Oh, ya, jangan kebanyakan mikir. Orang pintar itu kebanyakan mikir, pikirannya banyak untuk sabar-sabar, melebar untuk sukses. Kita perlu fokus agar fokus kita perlu jadi orang bodoh. Artinya, ketika ada kesulitan, ya nggak usah mikir macam-macam. Cukup pikirkan satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Sisanya, ya pikir nanti sambil jalan. Bob Sadino aja yang melakukan trial error tadi, berapa kali tadi? Beliau bilang, ribuan kan? Tak terhitung. Ya. Jadi kita jangan pesimis di saat istilahnya nanti kamu membuat sebuah peluang usaha, gitu kan? Kemarin kan teman kamu nanya, apa yang harus saya lakukan? Ya terus gali. Jangan justru membuat kita down, gitu loh. Jangan justru membuat kita patah arang sehingga kita apa? Ya, akhirnya kita udahlah, saya nggak udah jadi wirausaha lagi. Akhirnya patah semangat. Maka harus dianalisa tadi. Trial and error itu pasti terjadi, sampai lagi yang namanya wirausahaan baru. Ya, terjadi kayak tadi kan yang Bob Sadino lakukan, ya kan? Akhirnya dia melakukan apa? Trial and error terus. Ya kan? Sehingga ketemu di dalam satu titik, akhirnya beliau berhasil. Benar nggak? Ya. Cuman tadi ada kata-kata ininya ya, kata-kata bijaknya tuh ya. Yang pertama apa? Tidak usah banyak berpikir dalam berusaha. Ya kan? Artinya bukan tidak berusaha berpikir. Artinya tetap kita berpikir, tapi jangan terlalu banyak mikir istilahnya, wah nanti saya rugi gimana nih? Terlalu banyak istilahnya ketakutan. Ya, justru bagaimana nanti di dalam usaha yang kamu lakukan, misalnya kamu contoh membuka toko komputer misalnya, kamu udah bisa misalnya ya kan jasa servis ya di rumah misalnya ya. Nah, lalu kamu lakukan ya pada saat itu kamu harus berpikir pasar saya kemarin ya sasaran saya siapa saja. Kalau saya buka misalnya di kota kecil seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana trik marketing saya? Kan gitu. Ya, artinya tadi Bapak perlihatkan penggalan video ini, tumbuhkan rasa semangat. Ya kemarin ada yang setelah pelajaran saya diskusi sama saya, Pak, saya pengen wirausaha. Boleh gak Pak, saya seumuran saya ini mau berwirausaha? Why not? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Kamu mau berusaha seumuran kamu, ya, pengen berusaha istilahnya mempunyai usaha yang sekira-kiranya bisa kamu jalankan, kenapa tidak? Asalkan yang pertama usaha itu tetap tidak mengganggu nomor satu yaitu belajar kamu. Ya, karena nanti biasanya orang akan disibukkan kalau sudah mulai usaha terus belajar juga biasa udah agak disibukkan. Selagi usaha itu tidak mengganggu kamu, ya, selagi usaha itu ibaratnya membuat kamu ibaratnya justru lebih mandiri, lebih kreatif, kenapa tidak? Ya kan, kamu bisa memanajemen waktu, kenapa tidak? Ya, nah ini hal ini yang perlu dimanage. Akhirnya Bapak katakan apa sama anak itu? Yuk, kita sama-sama akhirnya saya bimbing anak itu, ya. Nah, salah satunya adalah kakak kelas kamu, akhirnya sekarang punya wirausaha, dia apa? Jasa konsultan ya terhadap pelayanan pembuatan laboratorium. Ya. Nah, Bapak salut seumuran usia di kelas 11 ya kakak kamu sudah punya wirausaha itu dan sudah punya dua sekolah yang menjadi customernya dia. Ya, dua sekolah menjadi customernya dia untuk di maintenance. Ya. Nah, kemarin ini artinya apa? Ini Bapak bicara kayak gini, ternyata peluang usaha itu buat kamu juga bisa. Sampai lagi tadi ya, kita sekarang banyak pihak ketiga, misalnya melalui Tokopedia, kita iklankan, kita bikin lapak lah bahasanya di situ. Kenapa tidak kalau kita punya produknya? Benar nggak? Ya, nah itu ya. Jadi di sini kita simak dari video itu, nggak usah kebanyakan mikir. Ya, mikir itu nanti malah makin jelimet. Tapi harus dipikirkan. Bukannya sama sekali nggak mikir dalam usaha, tetap harus dipikirkan yang namanya perencanaan segala macam, kan kita butuh pemikiran, bener ya? Nah itu ya. Nah, apalagi yang kira-kira tadi dari dalam video itu yang kamu simak, Ren? Kira-kira apa, Ren? Menurut kamu? Kalau semisalnya gagal, jangan langsung pesimis, Pak. Oh, kalau masalah gagal, jangan langsung pesimis. Iya. Terus bisa
bangkit berulang kali. Bisa bangkit berulang kali. Selain itu, yang kamu tangkap? Yang selain itu yang saya tangkap dari sikap dia menanggapi permasalahan di dunia bisnisnya dia, Pak. Kayak bisa menjadi motivasi orang banyak. Oh, artinya pada saat kegagalan itu terjadi, dia tetap berdiri tegak gitu ya, untuk tetap menjalankan bisnisnya gitu ya. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat dari video penggalan itu? Mungkin kamu? Monggo, silakan Mbak. Kira-kira menurut kamu apa? Kayak Deren bisa memotivasi banyak orang. Bisa memotivasi dari video itu, bisa memotivasi ya. Tadi kalau kamu itu menarik ya, kelihatannya ya. Cuman kan perjalanannya ternyata panjang ya. Panjang banget. Terus? Oke, ya, oke. Ya, terima kasih ya pendapatnya dari rekan-rekan kamu yang mewakili kalian semua. Jadi betul ya, apapun yang tadi Bapak putarkan di dalam video itu, ya, simak sama-sama bahwa kegagalan itu adalah bukannya sebuah sesuatu yang membuat kita terpuruk. Benar nggak? Ya, kita harus bangkit. Artinya gitu. Ya, yang namanya bisnis pasti ada pasang surutnya. Ada kala saatnya kalian untung, ada saatnya kalian rugi. Ya, oke ya. Nah, dari video ini ya, harapan Bapak tadi benar-benar kita simak dan bisa memotivasi diri kita. Oke, next. Apa yang ada di bayangan kalian ini? Wah, ini nih yang laki-laki ini pasti hobi ini nih ya. Apa yang ada di bayangan ini nih? Nah, Bapak ingin ke kamu nih. Kira-kira coba berpendapat. Maksudnya itu gambar apa sih? Coba ya, berpendapat. Kira-kira gambar apa nih? Ini gambar apa dulu? Formasi. Formasi. Ini apa nih? Apa namanya? Olahraga apa? Sepak bola. Sepak bola. Nah, ini formasi kan? Iya. Formasi ini berarti formasi berapa nih? 352. 352. 3 di belakang, 5 tengah-tengah, 2 di depan. Strategi bukan ini? Strategi. Untuk menghasilkan apa strategi ini? Mencetak poin atau sebuah gol. Mencetak poin bagaimana agar mengegolkan gawang lawan gitu ya enggak? Benar enggak? Benar. Nah, strategi ini baku enggak nih atau bisa berubah-ubah? Bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Bisa jadi strategi ini memang bagus ya kan, pada saat menang berarti kan strategi ini bagus ya. Iya. Tapi pada saat kalah berarti kan strategi ini ada kekurangan, benar ya? Betul. Berarti harus kita lakukan perubahan. Oke, ya. Makasih, Mas. Ya, betul ya. Jadi kenapa Bapak tayangkan contoh ilustrasi tentang permainan sepak bola? Sepak bola itu mengandung strategi. Ya, ini sebelum masuk ke materi nanti strategi, kita pahami dulu nih. Ya. Nah, kenapa saya katakan strategi ini ya? Dari dalam strategi pembelajaran, ya, kita pun memerlukan ya, olahraga aja perlu strategi. Tadi betul kata teman kamu. Strategi 352 ini pada saat ini digunakan di dalam pertandingan bola melawan lawan, kenapa gol misalnya ya, menang katakan ya, ini menjadi strategi yang mungkin menjadi bagus. Tapi strategi ini bisa kalah kalau memang strategi kita ini dikalahkan oleh lawan. Ya. Artinya apa? Pada saat kita kalah dalam strategi ini, apa yang kita harus lakukan? Perubahan strategi. Begitu juga dalam bisnis. Ya enggak? Nanti di dalam bisnis mungkin kamu tadi yang dibilang sama Bob Sadino mengalami sebuah kegagalan. Bisa jadi orang bikin bisnis langsung mencuat rame. Ya enggak? Itu yang kayak di Margonda tuh, bakmi apa kemarin? Gacoan ya, di Margonda itu sampai sekarang saya kalau lewat itu ini macet karena apa sih ini? Nggak taunya Gojek pada minggir. Ya kan sembarangan. Akhirnya apa? Nggak taunya itu padahal kan baru ya, tapi langsung booming. Bener nggak? Berarti strategi dia bagus, marketing dia bagus. Ya, tapi bisa jadi ada yang usaha bagus, hampir sama, tapi nggak rame-rame. Ya kan? Berarti harus dianalisa apa yang salah di dalamnya, kan begitu. Begitu juga dengan pertandingan bola ini. Analoginya kayak gitu. Benar nggak? Oke ya, sampai sini paham? Oke ya, next ya. Oke. Nah, lalu kita sudah mulai masuk apa berarti dong strategi?
Ya, strategi apa? Sebelum mungkin lebih jauh, Bapak pengen mungkin berpendapat dulu ya. Kamu Mas, coba. Menurut kamu strategi itu apa? Coba kemukakan. Menurut saya strategi itu untuk penjelasan sebuah layanan bisnis. Merupakan sebuah layanan bisnis. Yang tidak dapat melakukan kegagalan. Yang tidak dapat apa? Yang tidak dapat melakukan kegagalan. Oh, merupakan strategi bisnis yang tidak dapat melakukan kegagalan gitu. Ya, Oke, ya, baik. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, ya, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang mencapai sebuah tujuan. Nah itu, ya, secara umum, ya, ibarat pengertian dari strategi. Tapi bicara masalah bisnis, ya, strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan. Nah ini tindakan nih, tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan pada perusahaan, ya, untuk mencapai target. Nah tadi kayak kata teman kamu kan untuk mencapai tujuan kan, sama untuk mencapai target. Artinya strategi itu dibuat agar mencapai target. Bagaimana caranya kan gitu, ya. Dan tujuan bisnis, ya, mencapai target dan tujuan bisnis. Jadi kalau pengen usahanya berjalan lancar, berarti kan harus ada strategi, harus ada tujuan. Ya, saya membuat strategi bisnis ini, misalnya contoh, strategi bisnis adalah dipasarkan misalnya tidak hanya kalangan muda, orang tua juga, itu kan strategi. Ya enggak? Nah, bicara itu ya berarti kan untuk mencapai tujuan, agar mencapai apa di sini? Dengan kata lain, strategi bisnis adalah aksi dan proses perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya sehingga mendapatkan apa ini? Lagi-lagi keuntungan. Bisnis SWOT untuk Gojek. Coba kalian perhatikan. Kekuatan Gojek apa sih? Model bisnisnya sangat efisien. Tadi yang teman kamu bilang sama kayak Tokopedia. Lalu jumlah pengemudinya banyak, bener nggak? Ya, bisa dari karyawan, bisa kalangan bawah, ya. Jumlah pengemudinya banyak, kekuatannya. Lalu mudah diduplikasi, ya, di area lain. Nah, di area lain bisa misalnya awalnya kan Gojek ada di Jakarta, katakan, ya bisa diduplikasi ke Bandung, ke ini, karena itu kekuatannya. Lalu buka banyak lapangan pekerjaan, bener nggak? Membuka banyak lapangan pekerjaan. Ini udah tentu. Nah, makanya inilah kekuatan daripada Gojek. Kalian duduk berkelompok, ya. Kelompoknya yang sudah kita atur. Bentar ya. Oke, kelompoknya yang sudah kita atur dan nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Kelompok ini adalah sama persis dengan kelompok yang pertemuan kedua kemarin. Oke, Bapak izinkan untuk membuka laptop juga sama handphone, dipersiapkan. Ya. Buka laptopnya sama handphonenya. Lihat dulu ke depan semuanya. Oke. Kalian lihat di halaman ini LKPD ya. Kalian isi kelasnya, berarti kelasan kalian TJKT 1 ya. Lalu untuk waktunya, waktu sekarang tanggalnya, kita mulai dari sekarang, waktu kalian 20 menit, silakan. Filenya udah saya kasih di dalamnya, di grup. Untuk filenya udah saya kirim di grup ya, silakan dicek saja. Jadi ada yang mengerjakan langsung di LKPD, ada yang langsung di situ. Monggo silakan. Oke. Jadi makanya dibagi-bagi sama tim ya. Dianalisa ini kan dari handphone kan. Kamu cari ya sekiranya yang memanfaatkan bisnis-bisnis tersebut ya. Oke. Agar mempercepat seperti yang sudah langsung ada yang ngerjain di situ dulu. Ya, kalau ini sambil nungguin.
Saya minta kelompok 2 silakan untuk presentasi hasil dari pekerjaannya. Implementasi bisnis adalah merupakan sebuah rencana strategis dalam beberapa tindakan guna mencapai tujuan yang digunakan. Nomor 2, sebutkan langkah-langkah strategi implementasi bisnis yang kalian ketahui. Jawabannya, 1, perusahaan harus menyiapkan rumusan strategi implementasi bisnis. 2, perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan. 3, perusahaan harus siap dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. 4, perusahaan harus baik dan tepat dalam mengelola setiap bagian fungsional. Ini analisa LKPD yang kemarin, yang LKPD 2 ya, berdasarkan bisnis kampasnya Daren sama timnya. Silakan Ren. Yang bagian strengths, Taruh kemarin kamu bisnis apa dulu yang kamu ambil itu? bisnis jasa Jasa penulisan artikel. Iya. Ya, oke. Kekuatannya apa? Kekuatannya jumlah penulis artikel banyak. Lalu artikel berkualitas. Lalu dikerjakan secara manual oleh penulis dan yang ahli Di sana aja Ren, dan nggak apa-apa Ren. pengalaman. Kamu di sana biar kelihatan. Nggak apa-apa ya di situ. Situ Ren. Maksud saya. Ya kamu dirinya di sini. Nah, kan enak tuh bacanya. Oke. Lalu kekuatan berpikir yang efektif dan tempat dan lokasi yang yang nyaman. Baik. Ya, Tanpa betul. adanya rencana atau strategi ini, semua aktivitas yang kita kerjakan akan menjadi tidak menentu arahnya. Kita bisa menganalisa menggunakan analisa SWOT ya tadi ya. Ya, dengan analisa SWOT itu diharapkan kita mampu mengetahui kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, serta ancaman kita. Sehingga pada saat kita membuka sebuah peluang usaha itu, kita bisa antisipasi. Benar nggak? Ya, jadi saya berharap sama kalian, tolong ini ditekankan di dalam peluang bisnis ini, ya, agar di materi berikutnya kalian untuk mempersiapkan diri bagaimana memproses perencanaan yang lebih matang lagi. Itu kita melakukan evaluasi. Jadi saya lihat, silakan kerjakan untuk evaluasi hari ini, ya. Nah ini, ya di halaman Bitly evaluasi pertemuan 3 atau yang saya share ke dalam grup ya. Fahri Muhammad Satria, mana Fahri? Oke, Fahri sendiri. Fahri sendiri. Saya kasih bintang kamu, Ri. Tadi udah dapat bintang belum, Ri? Oh, belum. Saya kasih kenang-kenangan bintang, ya. Sama nilai saya tambahin dulu. Tar, ya. Aduh, Ri. Belum, Ri. Fahri kelompok berapa, Ri? 3 ya? Selain mendapat bintang dan selain mendapat sembako, kata teman kamu, tapi mendapat poin tambahan nilai juga. Karena tadi saya cek paling pertama dan jawabannya sudah tepat. Saya harap ketua kelas seperti biasa untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita hari ini. Silakan. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, doa penutup. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.